Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sejenak menerima informasi bahwa insyaallah malam ini ada di antara kerabat kita, saudari kita yang ingin mengikrarkan syahadat dari Kristen kemudian ingin masuk Islam. Ya, sambil menunggu nanti karena beliau perempuan dan perempuan tidak ditampilkan di sini, tapi nanti kita akan pandu untuk syahadatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan dulu kajian kita sambil nanti menyiapkan saudari kita ini, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk membahas dan mengamalkan apa yang kita kaji insyaallah. Kita teruskan. Idun artinya kembali ke asal mula, kembali ke awal sesuatu, dengan makna yang masih umum. Setiap kembali ke asal mula sesuatu disebut dengan Id namanya. Saya mau mudik, ana a'udu 'idan ila masqat ra'si. Saya akan mudik ke tempat kelahiran saya. Waktunya disebut dengan mi'ad, tempatnya disebut dengan ma'ad. Satu saat kita akan mudik kembali kepada Allah yang awal mula menciptakan kita. Maka disebut waktunya dengan mi'ad, tempatnya disebut dengan ma'ad. Maka hari kiamat disebut dengan ma'ad, waktunya disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, saya tadi katakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis kitab bernama Zadul Ma'ad. Bekal untuk mudik, bekal untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adha berasal dari kata dhaha yadha, dhahyan wa dhuhyatan wa udhiyatan. Asal kata ini bermakna sesuatu yang melahirkan ketentraman dan ketenangan. Bisa berbentuk waktunya disebut dengan duha. Karena itu duha, kenapa disebut dengan duha? Karena di waktu ini kita merasakan keadaan tentram dan tenang saat cahaya matahari naik sepenggalah. Ukuran satu tombak itu awal naiknya disebut dengan syuruk. Karena itu awal duha disebut dengan syuruk. Naik sampai kemudian 2 tombak, kita rasakan ketentramannya, nikmatnya cahayanya. Bahkan dari sisi kesehatan pun mengandung unsur vitamin yang sangat bagus. Vitamin D di situ didapatkan. Kemudian dari kata ini juga muncul kata udhiyah. Tadi yang belum kita uraikan karena sempat mau saya akhirkan untuk membahas ke hukum kurban. Apa itu udhiyah? Orang Arab menyebut udhiyah ketika menyembelih hewan yang disembelih di waktu duha. Karena itu nanti saat kurban berlangsung, kenapa disebut salah satunya dengan adha? Ingin memberikan pesan pada makna yang kedua dari kata udhiyah. Ini duha sudah kita bahas. Kemudian ada kata udhiyah, menyembelih hewan, udhiyah, yang berlangsung di waktu duha. Jadi kalau nanti pas masuk Idul Adha, hukumnya agak beda dengan Idul Fitri. Idul Adha, kenapa dinamakan dengan Adha? Kalau mengambil makna udhiyah ini, di antara maknanya adalah proses penyembelihan hewan yang dilakukan di waktu duha. Di awal penyembelihannya berlangsung di duha. Jadi kalau nanti kita ingin tunaikan sholatnya Idul Adha, maka lakukan lebih awal. Kalau Idul Fitri bisa sedikit diakhirkan. Ya, Idul Adha matahari naik 1 tombak. Idul Fitri 2 tombak. Di Idul Adha saat masuk syuruk, di situ dikerjakan sholat lebih awal. Jadi kalau sekarang syuruk jam 6:03, ya jam 6 paling lambat 6:10, 6:04 sudah sholat. Idul Fitri 6:30 silakan, matahari naik 2 tombak. Kenapa? Karena saat awal Idul Fitri itu orang makan dulu. Karena itu disebut dengan fitr dari kata futur, makan, untuk menunjukkan Ramadan telah berakhir. Sekarang waktunya makan. Karena itu hukum orang puasa haram hukumnya. Idul Adha beda, sebelum berangkat kalau bisa jangan dulu makan. Nanti sunnahnya pulang dari sana atau di pertengahan selesai sholat baru makan. Karena orang kemudian makan dulu di Idul Fitri, ada jeda waktu, jenjang masanya.
maka boleh dia sedikit dipanjangkan untuk sholat idnya. Idul Adha karena ada orang makan, berangkat awalkan supaya menyembelihnya dilakukan di waktu duha. Paham ya? Nah sekarang, baik itu duha ataupun udhiyah, pada mulanya seakar dengan kata duha. Kalau kita tambahkan hamzah di depannya, yang fungsi hamzah di ilmu saraf, salah satu fungsinya liizalatil ma'na ala syai'. Liizalatil ma'na lasiq ma'a syai'. Jadi untuk menghilangkan sebuah makna yang melekat kepada sesuatu. Jadi kalau kita ingin menghilangkan, menggelincirkan yang saya sampaikan sebelum Isya tadi, sesuatu sehingga terlepas dari kita, itu tambahkan hamzah di depannya. Ya hasuna, baik, tambah hamzah ahsan, menghilangkan sesuatu yang tidak baik sehingga muncul yang baik-baiknya saja. Akrama dari kata karomun, karuma itu mulia. Kalau kita ingin hilangkan semua sifat sehingga membuat diri kita mulia, tambahkan hamzah di depannya. Gelincirkan, hilangkan, tenggelamkan sifat-sifat yang tidak mulia sehingga muncul kemuliaannya. Akrama. Paham sampai sini? Nah, sekarang dari kata dhaha tambahkan hamzah. Saya perbesar hurufnya supaya lebih mudah kelihatannya. Saya naikkan ke atas. Dhaha. Tambahkan hamzah di depannya. Kalau sudah tambah hamzah, maka huruf dhad yang berharakat fathah, pindahkan fathahnya ke depan. Jadi A. Karena dipindah, maka ini tidak punya harakat sukun. Ad-dhaha. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini agak dalam sekali. Dhaha tambah hamzah, jadi adha. Kalau kita ingin tafsirkan makna ini, menjadi kalimat adha, maka dia tidak akan pernah terlepas dari dua makna yang awal ini. Perhatikan baik-baik. Kalau kita kembalikan tadi kata dhaha, punya dua makna utama. Duha dengan udhiyah. Udhiyah berarti penyembelihan, duha berarti cahaya yang dirasakan yang melahirkan ketentraman. Enak, nyaman. Maka kalau kita tampilkan berubah menjadi kata adha, maka maknanya kurang lebih penyembelihan hewan yang berlangsung di waktu duha, yang dengan proses penyembelihan itu hikmahnya untuk menghadirkan ketentraman, ketenangan pada jiwa-jiwa orang yang berkorban pada saat itu. Kenapa Idul Adha disebut dengan Idul Adha? Seakan-akan ada pesan di dalamnya. Di dalam momentum Idul Adha itu, Allah ingin mengembalikan kita ke asal mula keadaan kita yang tenang, tentram. Di asal mula hidup kita itu tenang, tentram, nggak ada kegelisahan, nggak ada persoalan-persoalan yang membuat kita gelisah. Tenang ke orang lahir tuh. Saking tenangnya orang bahagia. Bayangkan kita nangis, mereka ketawa. Begitu kita lahir, ya orang tertawa. Saking tenangnya melihat kita. Nggak ada bayi baru lahir kemudian berdusta. Nggak ada yang kasar. Tidak ada yang mencela. Apa pernah dengar ada orang melahirkan, begitu lahir anaknya langsung mencela. Kenapa mama melahirkan saya? Ibunya balas, pengennya sih bukan kamu, yang keluar kamu, misalnya. Nggak ada. Jadi saking lahirnya itu dalam keadaan yang nyaman, tentram. Manusia itu wujud asalnya fitrahnya tenang, cenderung pada kebaikan. Makanya ketika berbuat salah hatinya menolak, karena fitrahnya itu baik, tenang fitrahnya. Coba silakan, ketika lisan berdusta, hati kan menolak. Jangan katakan itu nggak benar. Atau minimal hati Anda mencelanya, salah itu. Dalam bahasa Arab disebut dengan laum namanya. Kalau terus mencela disebut lawam. Sifatnya tambah dengan tak, lawamah. Ada orang nanti di hari kiamat mencela dirinya. Kenapa saya kerjakan itu ya Allah? Kenapa saya kerjakan itu ya Allah? Kenapa ya Allah? Turun Quran surah ke-75. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsin lawamah. Asalnya tenang. Makanya manusia dalam Al-Quran disebut dengan salah satu namanya ins. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Asal kata ins berasal dari kata anisa atau al-anusa. Dari kata ini muncul kata anis. Al-unsu, sesuatu yang tenang, tentram, lemah, ramah, lembut, baik. Ins, tampak, tenang, ramah, lembut, baik. Lawannya jin. Disebutkan pasangannya dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Kata Aisyah bintu Syati disebutkan 18 kali. Dengan makna yang sangat berlawanan. Manusia ins tampak, jin tersembunyi. Silahkan, manusia tampak, jin tersembunyi. Jin kenapa disebut dengan jin? Nanti kalau Anda belajar bahasa Arab, setiap kata yang dimulai dengan huruf jim, kemudian setelahnya nun, pasti nggak tampak. Janin, jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena nggak tampak dalam rahim seorang ibu.
Jannah, surga. Kenapa disebut surga dengan jannah? Karena belum tampak dalam pandangan manusia sekarang. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena nggak tampak. Makanya kalau jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Yang lebih ada persoalan manusia yang cari-cari penampakan jin. Sampai bikin liga misalnya. Itu manusia itu punya persoalan serius. Alam jinnya aja bermasalah, dicari sama manusia. Jin itu begitu. Sama, jin tidak tampak, tersembunyi. Manusia tampak. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi, itu manusia sama dengan sedang punya masalah. Ini kenapa? Tadi nyebut monyet, sekarang jin. Pasti sedang punya masalah. Coba kalau nggak percaya tuh. Mau ketemu Anda, sembunyi-sembunyi. Silahkan cek. Ya, ada pintu depan, dia lewat pintu belakang. Masuk rumah, sembunyi-sembunyi. Pasti penghuni rumah itu sedang bermasalah. Masuk masjid, sembunyi-sembunyi. Orang enak aja masuk, saf depan, duduk, sholat. Ini masih malu-malu. Berarti sedang punya masalah dengan Allah. Silahkan cek. Ibu misalnya suami, buka handphone, sembunyi-sembunyi. Sampai kamar mandi, pasti ada punya masalah. Itu semua yang tersembunyi dari yang tampak pasti sedang punya masalah. Sama jin itu sifatnya kasar. Nggak pernah ada jin yang lembut, nggak pernah ada. Nggak pernah. Jin ketemu jun tetap aja nggak ada yang lembut. Tetap kasar sebetulnya. Makanya kalaupun jin melakukan penampakan atau jin misalnya masuk kepada seseorang, orang kemasukan jin nggak ada yang lembut, yakin deh. Demi Allah saya katakan belum pernah ada orang kemasukan jin bersikap lembut. Ustaz Adi Hidayat, mohon izin, saya akan ikut ceramah ya. Sedang kemasukan jin, mustahil. Kalau dia tidak mengacau, dia akan meracau. Kalau tidak mengacau dengan fisiknya, dia akan meracau dengan lisannya. Kemasukan jin. Jin. Tapi manusia tidak, dia lembut. Lembut kata-katanya halus. Pandangannya baik, sikapnya mulia. Makanya kalau ada manusia yang kasar, pasti ada yang salah dalam hidupnya. Ada yang keliru. Ada yang tidak tepat. Karena manusia itu lembut, makanya di Al-Quran dijaga kelembutan ini, turun ayat-ayat supaya mencegah dia berbuat kasar, untuk menjaga kelembutannya. Mulia, sifatnya karim. Karim itu sesuatu yang mulia, penuh dengan kebaikan. Buka Quran surah ke-17 ayat 70, paling kanan pertengahan. Walaqad karamna bani Adam. Kami telah titipkan sifat karim kepada anak cucu Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Makanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, manusia itu makhluk mulia. Saking mulianya mata, sampai dijaga. Hanya boleh melihat yang mulia saja. Yang tak mulia, jangan dilihat. Kalau mata kita nggak mulia, nggak mungkin turun ayat yang seperti itu. Silahkan lihat aja. Tapi karena mata ini mulia, Allah nggak berkenan kalau mata dipakai pada yang tidak mulia. Makanya turun ayat, larangan-larangan melihat pada yang buruk. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, jaga tuh pandangan. Yang tak mulia jangan dilihat. Wa kullil mu'minati. Katakan pada ibu-ibu, perempuan-perempuan yang merasa punya iman, yaghuddna min absarihinna. Jaga pandangan, yang tak mulia jangan dilihat. Di ibu silahkan lihat, yang mulia-mulia, logam mulia lihat. Hotel mulia, mampir. Yang baik-baik, ya, yang indah-indah, yang Allah benarkan, silakan tatap. Saking mata kita itu mulia betul. Yang nggak bagus jangan dilihat. Lisan, ini lisan kita itu lisan mulia. Makanya dilarang berkata yang tidak mulia. Silakan turunkan ayatnya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman. Kalau punya iman ya, kalau nggak punya iman terserah. La yaskhar qaumin qaum, karena lisanmu mulia, jangan digunakan untuk melakukan hal yang tidak mulia. Jangan mencela. Mencela sesuatu yang kotor itu sudah nggak ada kerjaan. Itu sesuatu sudah tercela, ngapain dicela lagi? Mencela sesuatu yang sudah tercela, buang-buang energi. Maaf, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah. Gibah itu tercela. Itu lisanmu mulia, jangan dipakai pada yang kotor. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apa mau makan sesuatu yang bangkai saudaramu, sedangkan kau tidak menyukainya? Itu ancaman yang dahsyat. Jangan berdusta. Wailul lil mukadzibin, karena dusta tidak mulia. Bahkan tangan ini, kata Allah, ketika turun ayat mengatakan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Surat An-Nur, yang pencuri itu potong aja tangannya. Tangan itu saya ciptakan buat yang mulia, daripada dipakai yang tidak mulia, lebih baik potong aja, kata Allah. Saya nggak mau tangan itu pulang bersaksi tidak mulia, potong aja deh. Saking dijaganya kemuliaan tangan sampai ujung kaki.
Itu mulia. Jadi kalau ada orang hidup dan dari ujung kepala sampai ujung kaki ada yang tidak mulia, dia sedang bergeser dari nilai-nilai kehidupannya. Balikin lagi. Harus kembali, harus balik ke asal mula. Harus balik lagi. Apa yang menyebabkan tidak mulia? Karena ada potensi nafsu dalam dirinya yang tidak bisa dikendalikan. Sedangkan nafsu ciri khasnya mengarahkan pada yang tidak mulia. Dalilnya Quran surah ke-12 ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Awas. Kita nggak bisa menganggap diri ini suci karena di dalam diri kita ada nafsu, sedangkan nafsu mengarahkan pada sesuatu yang tidak mulia. Kotor. Ada nafsu nih di jiwa ini. Didorong oleh setan supaya merambat dari nafsu pancaran-pancaran yang tidak mulia. Kalau dari nafsu ini merambat pancaran tidak mulia, itu disebut fujur pancarannya. Misal, dari nafsu ke mata kita, melotot. Ini rambatan sampai ke mata disebut fujur. Kalau sudah keluar melotot, disebut su namanya. Jamaknya disebut sayyiat. Ayo tangan, pukul, dus. Begitu merambat dari nafsu ke tangan, kan diperintahkan sepersekian detik. Pukul aja. Pernah nggak dalam suasana marah, tiba-tiba hati kita ada yang mengatakan, pukul aja. Ada perasaan begitu? Itu nafsu. Makanya ketika memukul, rambatannya disebut fujur namanya, fujur. Begitu mukul, su keluar. Kalau berkali-kali sayyiat. Sayyiat, jamak dari kata su. Awas, hati-hati. Allah nggak pengen itu terjadi. Siapa yang melakukan itu? Balik. Cara baliknya disebut taubat. Makanya ketika Allah menurunkan kata taubat, muncul kata su dan sayyiatnya. Quran surah keempat ayat 17 sampai 18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Hei yang pernah berbuat salah, kamu memang enggak sempurna karena ada nafsu, digoda supaya berbuat keliru. Tapi karena kamu manusia, ciri manusia itu kalau salah tobat. Bedakan dengan setan, kalau salah enggak mau tobat. Malaikat enggak pernah salah, makanya enggak ada malaikat tobat. Setan itu selalu salah dan nggak kenal benar, makanya setan nggak tobat. Kamu bukan malaikat, bukan setan, salah, balik tobat. Kalau kamu salah nggak tobat, patut ditanya, kamu itu manusia apa? Itu. Balik. Dan jangan mengumpulkan kesalahan jadi banyak. Walaysat taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dibawa sampai wafat balik. Rambatannya disebut dengan fujur. Makanya nama lain nafsu itu fujur. Lawannya takwa tadi. Takwanya supaya muncul. Kalau takwa itu naik, nafsu ditekan. Makanya takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali. Yang mendorong takwa, malaikat disebutkan 88 kali. Yang dorong-dorong nafsu, setan. Setan disebutkan 88 kali. Nama lain dari nafsu itu fujur. Karena itu fujur pun kadang dipasangkan dengan takwa. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha, nafas wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa yang diciptakan dengan sempurna, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Kata Allah, jiwa ini sempurna, tapi ingat di balik kesempurnaan itu ada fujur, ada takwa. Asalnya kata Allah, yang fujur itu saya jadikan bukan untuk membuat manusia menjadi salah, bukan, tapi untuk melatih supaya takwanya muncul. Makanya kalimat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia, akan tenang, nyaman, tentram, aflah, orang yang mampu menyucikan jiwa itu. Saya tanya deh sama teman-teman ikhwan, karena ibu di bawah, Bu, ya. Kalau ibu di bawah atau ikhwan di sini nyuci. Ini sering saya tanyakan, nyuci itu buang kotorannya atau membuang pakaiannya? Saya ulang ya supaya jelas nih. Nyuci itu membuang pakaiannya atau membuang kotorannya? Kotoran. Nih, pertanyaan kedua. Kalau baju nggak ada kotorannya, dicuci nggak? Nggak kan? Ulang lebih kencang. Kalau baju nggak ada kotoran, dicuci nggak? Enggak. Ngapain? Nyuci. Mana kotorannya? Nggak ada. Kan aneh. Makanya iklan-iklan, segala jenis macam iklan, sabun cuci, mereknya ini, ada ini macam-macam, deterjen, pasti nunjukkan kotoran dulu. Nggak pernah ada iklan deterjen, nggak ada kotorannya.
Ada iklan deterjen, kotorannya nggak ada. Ditanya sama pemirsa, kok nggak ada kotoran? Begini, jangankan kotoran yang zahir, kotoran gaib pun bisa hilang. Bisa. Pasti nampak dulu. Jadi kita bisa paham adanya kotoran itu untuk membuat baju menjadi bersih. Sebab kalau nggak ada kotoran, bagaimana bisa dicuci? Di kotoran itu penanda bahwa baju itu mesti bersih. Untuk membedakan bersih dengan kotor, maka ada kotoran. Di kotoran diciptakan bukan ingin membuat baju menjadi kotor, tapi supaya bersihnya muncul. Sebab kalau nggak ada kotoran, nggak kelihatan mana bersih mana kotor. Paham nggak? Abdul, mana Abdul? Paham? Ya memang agak dalam, Dul. Seperti mengungkapkan perasaan cinta, memang dalam. Tapi harus dipahami. Jadi kalau nggak ketahuan itu ada yang kotor, mustahil bisa dicuci. Di kotoran Allah ciptakan bukan ingin membuat pakaian jadi kotor, tapi supaya bersih itu nampak. Sama persis. Fujur itu marah, fujur. Bohong, fujur. Sombong, fujur. Sombong diciptakan bukan ingin menciptakan dan menjadikan manusia menjadi sombong, bukan. Tapi supaya sifat tawadhu'nya muncul. Sebab kalau nggak ada yang sombong, nggak akan kelihatan tawadhu'. Marah diciptakan bukan ingin membuat manusia jadi pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, nggak akan kelihatan sabar. Nggak akan kelihatan. Coba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak mati lampu juga, tiba-tiba marah. Gara-gara kamu ini, tapi nggak ada apa-apa, kan aneh. Anda pulang ke rumah, tiba-tiba marah, kan nggak ada apa-apa, kan aneh sifatnya. Ada pemicu, baru marah di situ. Marah muncul supaya sabarnya itu kelihatan. Sebab kalau nggak ada marah, sabar nggak tampak. Makanya kita nggak bisa menghilangkan nafsu, karena fungsi nafsu itu pada asalnya bukan ingin menjadikan kita berbuat buruk, tapi melatih takwanya muncul. Kadang-kadang lewat eksternal. Istri di rumah, suami pulang, masalahnya di kantor, tapi yang jadi sasaran ibu di rumah. Ya, datang ke rumah, wajah sudah memerah, salam diucapkan dengan kencang, Assalamualaikum, pintu dipukul, apa salah pintu? Ya. Kenapa Pak? Ikut-ikutan saja. Ikut apa? Anak nunggu, Papa, diam kamu. Hah? Marah tuh. Nah, saat marah dititipkan pada suami, sesungguhnya bukan ingin membuat suami jadi pemarah, supaya kesabaran pada istri dan keluarga itu terangkat. Sebab di depan itu ada masalah lebih besar lagi. Kalau pada yang begini aja nggak sabar, bagaimana dengan yang di sana? Itu maksudnya. Nah, ibu jadi kalau ibu di bawah mendapati suami misalnya sedang marah, jangan dulu ikutan marah. Tahan dulu, barangkali tingkat kesabaran pada ibu ingin Allah naikkan. Karena ada masalah di kemudian hari yang belum kita hadapi, lebih besar lagi daripada yang ini. Ini berbahagialah kalau suami sedang marah. Artinya kesabaran istri itu sedang diuji. Kalau satu marah yang satu mencela, ya susah. Kenapa kamu? Emang kenapa? Wah, sudah. Nah, udahlah. Ifrit tinggal pamit aja, ya udah terusin nih, jalan dia. Itu yang bahaya. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan, awas, dalam tafsiran ayat ini, mencuci, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang mampu menyucikannya. Nyuci itu bukan membuang barangnya. Bukan nafsunya dibuang. Tapi dicari nilai hikmahnya. Cara paling gampang, cari lawannya. Cari lawannya. Maaf ya, maaf. Misal, apa lawannya marah? Sabar. Begitu lihat orang marah, kita sabar. Ya, sombong, apa lawannya? Tawadhu. Kalau ada orang sombong, itu pelajaran supaya kita jangan sombong, kita yang tawadhu. Itu poinnya. Apa lawan cemberut? Senyum. Ada orang cemberut, ya kita senyum aja. Kebalik nih. Ya, suami pulang, kita pulang nih dari pekerjaan, istri cemberut. Ya jangan ikutan cemberut. Kita senyum. Wah, cemberut nih, balik lagi dah. Nyabut bunga di luar. Balik lagi, datangin. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Mawar. Wah, itu kan mawar yang tanam-tanam. Nah, nggak apa-apa. Mawar ini penanda cinta papa. Emang papa dari mana tadi? Papa tuh dari keadaanmu, memikirkanmu. Pak, suasana hari ini kok begitu cerah ya? Cerah apaan? Iya, karena papa merasa ada bidadari depan papa. Cair dikit-dikit tuh. Nah, ini sih cemberut, suami marah. Kamu kenapa? Emang kenapa? Sudah kan.
Cuman itu mudah diucapkan, tak semudah dipraktekkan. Saya sering katakan ustadz pun sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Ya. Aman. Tapi memang kadang pengaruh lingkungan banyak membuat kita itu tidak sadar dengan situasi demikian. Sehingga nafsu lebih dominan. Kalau sudah dominan, sulit dipisahkan dengan hewan. Karena hewan ini memang diciptakan dengan nafsu saja. Dia nggak punya takwa. Makanya kalau hewan berbuat salah, kita nggak usah mencela, nggak ada kerjaan. Dan nggak usah usil ngisengin hewan. Dia mah memang diciptakan dari nafsu, nggak mikir. Coba Anda lihat misalnya. Di Bekasi ini ada kuda, ada delman, ada kucing. Keliling komplek PTM nggak pakai celana, nggak ada malu dia. Gak percaya silakan lewat, ada kuda delman lewat, gak pakai celana, depan anak ketawa, hihihi, biasa aja. Dia mah santai aja. Ya, Anda ngepel, ibu ngepel di bawah bu, ya ngepel, ya ngepel udah beres, tuntas selesai, datang hewan ayam, buang kotoran depan ibu lagi yang baru ngepel tuh. Ya, udah gitu kukuruyuk, ketawa, ayam ketawa sekarang, ya pergi deh, nggak usah dimarahin. Kalau ibu marah, nggak ada kerjaan. Memang hewan tuh nggak punya pakar takwa di bidangnya. Dan dia nggak punya nilai toleransi. Nggak usah dicela. Apa lu nggak toleran? Baru gua beresin misalnya kan? Nggak bisa. Nggak mampu hewan. Nggak mampu. Makanya kumpulan sifat keburukan tuh nafsu kumpul di hewan semua. Nah kadang-kadang manusia ini tak terkendali, mirip-mirip hewan dalam sifat nafsunya. Punya hati tertutup. Punya mata kadang-kadang sama kayak hewan. Punya mulut juga begitu. Mulut rakus. Hewan kerbau serakus-rakusnya rumput dimakan. Manusia kalau udah rakus aspal dimakan. Jalan, aspal, pipa, ya semua tuh. Batu bara dimakan hutan. Manusia tuh. Ya. Anjing segalak-galaknya menggonggong. Manusia lebih dahsyat daripada itu. Anjing ngigit, manusia belum lahir dari eksekusi. Tuh manusia sekarang. Kenal Firaun ya? Ayo bilang kenal. Dul. Tuh Firaun manusia paling buruk tuh. Dikecam oleh Al-Quran. Tapi Firaun namanya Firaunnya. Firaunnya tuh. Tuh zalim nih. Firaunnya itu kalau mengeksekusi nunggu dulu lahiran. Algojo disiapkan. Satu mantau siapa yang lahir. Yang kedua siapin alat. Begitu lahir eksekusi kalau laki-laki. Coba baca Quran surah kedua ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Ya wa idz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Disebutkan. Su'al adzab. Kalau ada hukuman yang paling buruk, nih yang terburuk nih. Azab itu siksaan. Kalau ada yang paling buruk, nih paling jelek nih. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ditungguin ibu-ibu mau lahiran kata Al-Quran. Begitu lahir perempuan, bebas, boleh. Kalau laki-laki, eksekusi. Zabah itu jatuhkan, sembelih. Jatuhkan, golok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ya. Tapi Fir'aunnya, nunggu lahiran dulu. Manusia sekarang belum lahir dari eksekusi. Apa? Kamu hamil, gugurkan saja. Aborsi. Allahu Akbar. Jadi kalau Fir'aun saja disebut manusia paling kejam, lantas manusia sekarang disebut apa? Fir'aun kuadrat. Apa itu? Nah, ini masa-masa ini balik gitu ke masa-masa lalu. Ada yang salah di dalam manusia. Ada yang keliru. Lu Abu Jahal, sekarang jadi saya heran saya, mau apa kita manusia sekarang ini? Dan lebih dahsyat dibandingkan orang-orang masa lalu, nggak terlukiskan gitu. Nah, jadi kalau dia sama dengan binatang, pakai K. Misal saja ya, fulanun kal khayli, orang itu kayak kuda liar. Fulanun misalnya kal khimari, orang itu kayak keledai, susah dinasehatin. K. Tapi kalau lebih daripada itu, adal, lebih daripada itu.
Bal huwa adal. Tapi dia lebih daripada keledai. Keledai itu nggak bisa dengar nasihat, tapi kalau ditarik ikut. Orang ini jangankan ditarik, dengar aja udah marah. Keledai sekeledai-keledainya. Jadi Firaun ya. Sekeledai-keledainya dengar azan masih dengar. Manusia yang punya akal, punya takwa, walaupun ada nafsu, dengar azan bisa marah. Itu memahaminya seperti apa gitu. Makanya ada manusia yang perlu dikembalikan lagi, direset ulang. Reset. Supaya sifat-sifat yang mirip hewan ini hilang. Kalau lebih, kita sembelih kalau bisa hilang. Bukan orangnya dulu. Sifatnya. Makanya turun ayat, ada manusia yang mengadopsi sifat hewan. Nafsunya itu nggak bisa terkontrol, saking nggak bisa dikontrol, mirip bahkan lebih. Turun Quran surah ke-7, ayat 179. Awas. Pertama ancaman. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Hati-hati, siap-siap. Kami telah siapkan bahan bakar neraka. Bahan bakar neraka jahannam, bukan neraka biasa, jahannam. Siapa bahan bakar neraka jahannam itu? Kalangan manusia yang tidak bisa menjaga nilai kemanusiaannya, sama dengan hewan atau bahkan lebih. Jadi kalau ada yang seperti itu, sayangi mereka, doakan, balikan lagi seperti semula. Siapa ciri-cirinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya pikiran, punya akal, tapi buntu akalnya. Buntu, rakus-rakusnya. Monyet semonyet-monyetnya. Kasih kacang, ambil tangan. Kasih lagi, ambil kiri. Datang yang lain, usir. Tapi di area itu saja. Manusia semanusia-manusianya kok bisa lebih daripada monyet? Datang daerah orang, infansi. Yang punya rumah, suruh keluar. Gak mau, tembak. Bom, hancurkan. Ambil areanya. Lebih rakus daripada monyet. Pernah ada yang dikutuk jadi monyet untuk menunjukkan jangan seperti monyet. Yang sekarang lebih daripada monyet. Ambil, rakus, tembak, bom, bunuh. Nggak peduli. Paling-paling cuma demo dikit habis itu bubar. Garis lagi, tangkap lagi, hancurkan lagi, penjara lagi, bunuh lagi. Manusia. Sekarang nampak. Coba lihat. Hewan serakus-rakusnya, macan segala-galaknya, apa pernah mengeksekusi kemudian anaknya? Orang sekarang bisa mengorbankan keluarganya untuk mendapatkan jabatan dunia yang tidak seberapa. Ya, macan semacam-macannya, singa sesinga-singanya, apa pernah meniduri anak singanya? Sekarang bisa bapak meniduri anaknya, kakak meniduri adiknya. Allahu Akbar. Ini lebih daripada binatang. Ada yang salah, ada yang perlu dikembalikan. Tapi indahnya bahasa Al-Quran, bukan dihujani dengan segala hal yang buruk, bukan dieksekusi, balikin dia, doain lagi supaya balik lagi. Jangan sampai pulang jadi bahan bakar neraka jahanam. Tobat, balik, ayo balik. Itu indahnya Al-Quran itu. Sebelum dia dihukum dengan hukuman di akhirat nanti, diberi kesempatan taubat. Kamu taubat dulu deh, jangan sampai dihukum kata Allah, jangan sampai batas akhir tiba kamu wafat jadi status pendosa. Pulang, balik. Walahum, ingat baik-baik kalimatnya, adzanun la yasma'una biha, punya telinga gak bisa dengar. Ulaika kal an'am, mereka mirip binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih daripada itu. Nah ini dia. Maka kesimpulannya, tahan sebentar. Kesimpulannya, kalau ada manusia yang dominan sifat nafsunya sama dengan binatang atau lebih daripada binatang, maka kita mesti bantu untuk mengendalikan sifat itu, sembelih sifat itu. Balikin lagi, supaya tenang lagi, benar lagi, reset, kembalikan ke awal, yakin kita akan pulang, yakin kita akan wafat. Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Anjing seanjing-anjingnya dianggap najis dengan segala rupa, tapi ingat, ada anjing yang punya jasa sangat besar sampai diabadikan dalam Al-Quran. Anjing yang sahibul kahf itu, penjaga gua itu, yang sangat luar biasa. Jangan sampai status kita merendahkan hewan di dunia, tapi oleh Allah dianggap lebih buruk daripada hewan. Balhum adal. Nah, makanya kita mesti punya satu momentum untuk mengembalikan keadaan kita, harus kembali ke asal mula. Harus kita hilangkan nih. Kita sembelih sifat-sifat buruk itu. Nafsu itu, yang seperti hewan itu. Bukan manusianya, sifat hewaninya. Karena dilambangkan seperti hewan, maka kita sembelih hewannya.
Supaya kembali dan menyadarkan kita, jangan sampai kita seperti sifat hewan yang dominan ini. Sembelih. Makanya saat kita sembelih itu, kita ucapkan kalimat untuk kembali kepada Allah. Bismillah, ba'nya lil ghayah. Saya tunjukkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Ya Allah, dengan penyembelihan ini mohon hilangkan sifat-sifat buruk saya, sifat-sifat hewani saya, seperti orang-orang yang di Mekah melontar jumrah untuk menghilangkan sifat-sifat buruknya. Bismillah ya Allahu akbar. Tanggalnya sama 10 Zulhijjah. Sana lempar, sini sembelih. Makanya yang pertama dilempar di tanggal 10 itu jumrah Aqabah. Aqabah melambangkan nafsu. Lempar dulu yang nafsunya. Di sini yang disembelih hewan, sifat hewani, nafsu tadi. Begitu disembelih selesai, bismillah Allahu akbar, kita menghadap ke arah kiblat kemudian kita berdoa. Karena itu disebut dengan adha, mengambil makna udhiyah, menyembelih hewan di waktu duha untuk menghilangkan sifat-sifat hewani yang melekat pada diri kita sehingga lahir sifat ketenangan dan ketentraman dalam diri kita. Makanya orang-orang yang selesai dia Idul Adha-nya, penyembelihannya menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Sesuatu yang dekat disebut dengan qoribun. Kalau makin dekat, tambah alif dan nun di akhirnya untuk menunjukkan makna superlatif. Maka berubah makna menjadi kurbanun. Kurban. Dari kata koruba artinya dekat. Kalau pengen tambah sangat dekat, banyak kedekatannya, rumusnya dalam bahasa Arab tambah alif dan nun di ujungnya. Ghafara, mengampuni ampunan. Ghufran, yang banyak ampunannya. Hasuna, baik sifat. Ahsana, ihsan, yang banyak sifat-sifat kebaikannya. Ya koruba, dekat. Kurban, yang banyak sifat kedekatannya. Makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau selesai Idul Adha, orang-orang yang nyembelih itu, ciri pertama diterima sembelihannya dengan baik. Apa itu? Ketika dirinya mampu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu selesai, ke masjidnya dia lebih rajin. Sifatnya lebih baik. Ini sifat hewaninya itu udah berkurang. Bahkan menipis. Jadi jangan sampai Anda berkorban hanya sekedar berkorban. Hewannya yang dikorbankan, Andanya nggak ada apa-apanya. Sapi dari bapak, beratnya 1 ton 2 kintal. Sembelih hasil korupsi. Apa yang dibanggakan? Kasihan hewannya. Ya, karena itu Masya Allah, orang-orang ikhlas itu kalau kurban, dari hewan itu kelihatan. Tenang tuh hewan tuh, lembut, pasrah, gitu kan. Walaupun tidak semua harus jadi ukuran seperti itu. Tidak semua jadi ukuran. Bisa jadi tafsiran tuh bisa banyak. Hewannya ngamuk-ngamuk, ini tandanya nafsunya banyak, ya kan. Ada juga. Jangan ada kirata lah, kira-kira nyata. Ilmu seperti itu dihilangkan aja. Ya. Sebelum kita lanjutkan sejenak, ini malam agak spesial karena ini mohon sabar sedikit ya. Karena kita pekan depan akan libur. Ya, jadi saya sempurnakan sebentar, 8:30 mungkin kita selesai. Ya kalau mau sampai jam 1 silahkan, saya 8:30 selesai gitu ya. Di pekan depan kita akan libur nanti. Kalau mau datang silahkan, cuman saya nggak ada, ya nggak ada kajian. Nanti karena kita ada kurban, nanti saya ini baru mukadimah nih, kan baru Idul Adha. Untuk mendapatkan ini bagaimana caranya? Belum kurbannya. Ya, hewannya mana yang dicari? Hewan seperti apa yang mau disembelih? Bagaimana syaratnya? Kalau saya sudah dapat hewan sekarang, tiba-tiba nggak memenuhi kualitas, seperti apa cara menyelesaikannya? Kemudian kalau saya sudah siap hewannya, bagaimana cara Allah mengampuni dosa saya? Ini makanya saya bawakan hadis Muslim, lengkap dengan kitabnya, plus rangkumannya. Sebelum itu, kita menuju dulu kepada saudari kita, yang saya mendapatkan memo, beliau sudah bersiap untuk masuk. Ya, kami mendapatkan informasi bahwa beliau juga sudah belajar lama tentang istri. Dan insya Allah malam ini akan bersyahadat. Saya coba sapa sebentar. Ba Asyira Yuliana Obni Otemusu. Awali. Di alam gaib ini, gue. Baik. Mbak Asyira, Assalamualaikum. Ini hanya orang-orang yang imannya tinggi yang mampu mendengar ini. Belum sampai saya ke situ. Baik, kalau memang belum bisa diatur untuk sound systemnya belum baik, saya kira daripada mengambil waktu yang banyak, ya, saya teruskan dulu ta'lim saya, nanti setelah itu baru saya syahadatkan ya. Baik, saya cek sebentar, saya beri kesempatan sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah.
Baik, alhamdulillah. Namanya Mbak Asyira, betul? Betul. Baik. Asyira Yuliana Obni Otemuswe. Baik. Mbak Asyira sudah yakin mau masuk Islam malam ini? Insya Allah yakin. Masya Allah. Ya, ini kayaknya sudah muslim ya. Ini saya yakin sudah belajar ini. Kalimatnya sudah fasih, sudah baik. Saya bacakan sejenak ya, mohon izin. Kalau nanti keliru, tolong diinstruksi saja ya. Saya bacakan dulu supaya saya tidak salah mengislamkan. Tempat tanggal lahir Bogor, 18 Juli tahun 1999 ya. Iya. Baik, perempuan, WNI, dari Kristen ya Mbak ya? Iya. Baik. Mbak, tolong sebelum saya pandu untuk mengislamkan, saya biasanya tanyakan 3 hal yang sangat penting. Tolong teman-teman bisa tenang sebentar ya. Baik, saya mohon yang pertama, ada yang paksa Mbak Asyira untuk bersyahadat masuk Islam? Nggak ada Pak Ustadz. Yakin? Yakin. Baik. Yang paksaan halus dijanjikan sesuatu misalnya? Enggak Pak. Tidak. Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini penting saya tanyakan karena memang dalam Islam tidak boleh ada paksaan supaya nanti kalau ada sesuatu di kemudian hari terutama Allah menanyakan maka kita bisa memberi kesaksian dengan jalan yang benar insyaallah. Baik, yang kedua mohon izin Mbak Asyira, orang tua masih ada? Ada Pak dua-duanya. Baik, sudah ya. Agamanya Islam atau Kristen Pak. baik. Saya mohon izin mengingatkan ya, Mbak Syira, kalaupun nanti sudah bersyahadat masuk Islam, tetap harus berbuat baik pada orang tua ya. Iya Pak. Baik. Itu berjanji ini penting sekali. Cuma ada di Al-Quran keterangan, sekalipun seorang masuk Islam, orang tua masih ada. Kalau dipaksa untuk ikut keyakinan orang tua yang berbeda, boleh menolak dan harus menolak dengan cara yang lembut. Tapi tidak boleh memutus hubungan kekeluargaan dalam urusan dunia. Jadi kalau nanti punya sesuatu berbagi. Bahkan didoakan supaya orang tua mendapatkan hidayah dan masuk Islam insyaallah. Tunjukkan akhlak yang baik sehingga dengan itu orang tua yakin bahwa Islam itu benar mengajarkan kebaikan. Yang terakhir Mbak Asyira, dimohon maaf di semua keyakinan ibadah ya, semua keyakinan keagamaan pasti punya pola ibadah. Di Islam ini ada ibadah, ada sholat, ada puasa, ada baca Al-Quran dan seterusnya. Kalau sudah masuk Islam maka tidak ada pilihan kecuali juga harus mau berkomitmen untuk beribadah. Siap? Siap Pak. Sholat siap? Siap. Baik. Biasanya bangun jam berapa? Jam 7. Jam 7, baik. Ya, nggak apa-apa. Nah, nanti harus berjuang. Kita ada sholat subuh. Sekarang jam 4.43. Berarti nanti jam 4:30 harus sudah bangun. Siap? Siap Pak. Yakin? Yakin. Baik. Ya sudah ya. Ya. Tolong kita hening sejenak. Dan tolong diucapkan dengan kalimat yang paling ikhlas, Mbak Asyira. Saya bimbing. Ya, dan tolong diucapkan dengan hati yang paling baik, dengan permohonan kepada Allah supaya diberikan bimbingan, kemuliaan, dan istiqomah. Tolong diikuti pelan-pelan ya, jangan dipaksakan, ikuti saya pelan-pelan saja, dan nanti saya akan bimbing insyaallah. Siap Mbak? Siap Pak. Baik. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadat Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Allah dan
dan saya bersaksi saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal min ukhtina Asyira Yuliana Abdi Atimasu Islamaha ya arhamar rahimin taqabbal minha syahadataha taqabbal minha jami'a amaliha as-salih wa kaffir 'anha sayyi'atiha wa ighfir laha dhunubaha. Ya Allah, anugerahkan penerimaan terbaik dari keislaman saudari kami Asyira Yuliana Abdi Atimusu. Anugerahkan penerimaan terbaik dari syahadatnya, bimbing dia dalam keislamannya dan jadikan istiqamah dalam keislaman yang lebih baik. Allahumma hdi ya Allah aidataha wahdi walidayha ya Allah liyaslamu liyuslimu liyahtadu ilal Islam. Ya Allah, anugerahkan bimbingan hidayah kepada kedua orang tuanya dan keluarganya agar memeluk Islam. Berikan hidayah ya Allah pada kedua orang tuanya, pada keluarganya untuk bisa memeluk Islam. Berikan hidayah kepada kedua orang tuanya ya Allah pada keluarganya untuk bisa memeluk Islam. Kumpulkan mereka di akhirat sebagaimana Kau kumpulkan di dunia ya Arhamar Rahimin. Allahumma alhiqna ma'ahum ya Allah fi jannatika an-na'im ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala rasulika al-karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Asyira sudah Islam, sudah bersyahadat. Semoga istiqamah dan nanti belajar ya. Belajar kepada teman-teman yang muslim supaya bisa ditunjukkan. Cari teman yang baik yang perempuannya. Akhwat insyaallah banyak di bawah. Jangan cari Abdul laki-laki di atas. Cari akhwat ya di bawah yang baik, bisa mengajarkan salat, hukum-hukum, dan insyaallah mudah-mudahan dijaga sampai dengan kembali kepada Allah dalam kebaikan. Baik, terima kasih Asyira. Saya mohon izin meneruskan kajiannya. Iya Pak, makasih. Baik, sama-sama. Bismillah. Idul Adha adalah proses bagi setiap manusia untuk merenung sampai dengan setiap tahun berapa banyak ia dikendalikan oleh nafsunya. Lisan yang dikendalikan oleh nafsu, pandangan yang dikendalikan oleh nafsu, sampai ujung kaki yang dikendalikan oleh nafsu. Semua itu harus kita bersihkan. Kita harus kembali kepada asal mula fitrah kita untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap tahun bagi orang-orang yang beriman, Allah berikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam petunjuk untuk bisa mengoreksi diri, mengenali dirinya. Bagi yang mampu menyembelih, maka dia menyembelih. Yang tak mampu, maka muncul syariat menunaikan ibadah puasa seperti orang-orang haji berwukuf di saat itu untuk mengoreksi diri. Tanggalnya tanggal 9. Insyaallah lusa hari Sabtu bertepatan dengan tanggal itu disebutkan kalau mampu mengerjakannya, berevaluasi diri, maka Allah akan berkenan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka sifat-sifat hewani dari nafsu akan langsung dihilangkan oleh Allah dan kembali kita dalam keadaan yang baik. Waktunya disebut dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Ada ibadah siamnya bersamaan dengan orang wukuf di Arafah, maka disebut dengan siam Arafah atau puasa Arafah. Hadis yang berbunyi, bima ma'na siyamu yaumi Arafata anni ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Puasa Arafah itu kalau dikerjakan dengan benar kata Nabi akan menggugurkan, menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa manusia setahun ke belakang dan menjaga, perhatikan terjemahannya, menjaga orang itu agar tidak berbuat dosa di setahun yang akan datang lagi. Jadi kalau tiap tahun ketemu Arafah, maka tiap tahun dia bersih. Bersih. Jangan salah menerjemahkan ya, karena ada yang menerjemahkan begini, diampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ketika orang menyimpulkan setahun yang akan datang sudah diampuni dosanya, setahun yang akan datang diampuni dosa, ada yang salah menyimpulkan. Konslet pemikirannya sampai mengatakan karena diampuni dosa, ya udah bebas berbuat dosa, nggak ada masalah. Kalisan orang ngumpulin catatan, dia ngumpulin sendal. Loh, woi ngapain woi? Diampuni dosa setahun ke depan, bebas. Ya, salah. Maksudnya, kalau benar puasa Arafahnya, dia introspeksi diri, dia tobat di hari itu, dia merenung, dia lempari kesalahannya, tobat sama Allah sampai masuk ke hari ke-10, tobat ya Allah, tobat. Maka Allah gugurkan kesalahannya, disembelih, hilang, dilempar.
Orang Mekah lontar, orang sini yang punya sembelih, yang tak punya sembelih, yang tak bisa haji, dia puasa. Saat puasa tobat, maka sifatnya hilang jeleknya, muncul baiknya, dapat mabrur dia. Nah, itu. Makanya begitu masuk kemudian tanggal 10, dia bertakbir, menunjukkan dia dapat hidayah. Kan ciri takbir itu dapat hidayah. Orang dapat hidayah jadi baik. Maka muncul kalimat di Quran surah kedua ayat 185. Ya. Apa kalimatnya? Waliyukabbirullaha ala ma hadakum. Ingat, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Walitukabbirullaha, supaya saat hari Id engkau bertakbir banyak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa engkau bertakbir? Ala ma hadakum, kau dapat hidayah. Orang dapat hidayah, imannya menguat. Orang iman menguat, dapat beramal soleh. Orang beramal soleh, tandanya jadi orang baik. Makanya ketika puasa selesai, koreksi diri, tobat dari kesalahan, jadi baik. Salahnya hilang, solehnya muncul. Begitu solehnya muncul, maghrib takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang keliling-keliling, saking bahagianya. Disebut takbir keliling. Ya. Ada yang di masjid, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bukan cuma sekedar di lisan. Kalau cuma di lisan, jangankan Anda ajarin burung beo takbir-takbir. Jangankan Anda, kaset bisa. Kaset. Pakai mobil muter Bekasi, muter Jakarta, takbiran, yang takbiran kaset. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka yang masuk surga Sony. Musika studio. Ya. Itu. Kita lain. Takbir, takbir, takbir. Karena tadi bahagia kita takbir. Senangnya karena apa? Bukan karena malam takbiran. Senangnya karena dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti lusanya dibuktikan benar enggak diampuni. Jangan berbuat maksiat lagi. Karena terjaga setahun ke depan dari perbuatan maksiat. Makanya orang haji yang punya uang pulang, bebas dosa. Yang korban nyembelih, hilang sifat hewani. Yang nggak bisa korban, nggak bisa haji, puasa, bebas dosa juga. Setara nilainya. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Jadi mau nyalahkan Allah seperti apa lagi? Semua caranya ada. Yang nggak punya uang untuk beli kambing, dah puasa. Hilangkan sifat-sifat kambing dengan puasa. Yang nggak bisa haji punya sembelih, sembelih. Yang bisa haji, lakukan di sana. Selesai. Semua setara di sisi Allah. Indah, nikmat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Senang sawah, jual sawah, haji. Senang uang, nggak punya sawah, uang tukar dengan kambing. Nggak punya uang, nggak punya itu, senang dengan diri, syahwat, tahan. Makanan, tahan. Maghrib, baru makan. Puasa, koreksi diri. Itu yang dimaksudkan hukum puasa Arafah sambil tadi. Sekarang kalau ada yang mau berkorban, hewannya sudah siap, maka bagaimana ciri kriteria hewan-hewan tersebut yang akan dikurbankan? Saya minta waktu 10 menit saja untuk bisa menjelaskan dengan lebih baik. Ingat baik-baik teman-teman sekalian, ini sudah saya padukan di sini hukum-hukumnya. Insyaallah ada di sini, tinggal dibaca saja. Ya, kalau terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, saya sudah banyak bahas. Jadi bisa dilihat di video-video yang lalu, itu sudah didapatkan di situ. Ya, terkait dengan hewan, ini yang sangat penting. Maka saya ingin sampaikan beberapa hal poin penting. Yang pertama, awas hati-hati. Dalam Al-Quran di surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat ketiga atau Al-Hajj ayat ke-34, ya para ulama menyimpulkan, kita hafal Al-Kautsar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar itu kalimat perintah. Perintah itu bisa 3 jenis. Bisa mubah. Awas, perintah silahkan tapi mubah, diberi pilihan. Kerjakan silahkan, tidak silahkan. Seperti perintah makan, wakulu washrobu, silahkan. Quran surah 7 ayat 31, silahkan makan, minum. Mau makan silahkan, minum gak ada masalah. Ya, jangan disimpulkan kalau nggak makan dosa, tidak. Makan silahkan, tidak silahkan, itu mubah, boleh, itu hukum asal. Ada yang kedua sunnah, perintah untuk sunnah. Ya, kerjakan, sunnah hukumnya. Nikah misalnya, perintah, ankihul ayama, silahkan menikah, sunnah hukumnya. Jelas ya? Dari mubah naik ke sunnah. Ada yang sifatnya wajib, kerjakan seperti sholat, fardu. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Tunaikan sholat 5 waktu, fardu hukumnya wajib. Maka korban ini ketika kalimatnya menggunakan kata perintah, ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyah mengatakan itu wajib hukumnya tuh. Wajib kurban kalau sudah dia memiliki kesanggupan untuk kurban. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang sudah sanggup dia berkurban, sengaja tidak berkurban, maka itu hukumnya dosa. Apa sandarannya? Termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Hurairah, Ibnu Majah nomor hadis 3123. Di buku saya halaman 34. Perhatikan, an Abi Hurairah, ya, an Abi Abdurrahman ibn Sahar, dari Abdurrahman bin Sahar.
An Abdurrahman ibnu Sahar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Fala yaqrabanna pakai nun taukid, musallana. Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dan pakai nun taukid untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Hei, mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkatnya juga ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, kurban gak mampu. Woi, uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, kurban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, kurban gak mampu. Kenapa nggak Anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa, Pak? Papa mau kumpulkan buat kurban. Malu sama Allah. Ngisap asap, duit hilang. Mudah-mudahanlah kali ini asapnya bisa dibakar, aromanya harum sampai ke surga. Kumpulin. Ternyata begitu dikumpulkan setahun, dapat 2 kambing. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku hidayah, mengganti rokok dengan kurban. Masya Allah. Balik. Kalau nggak percaya coba deh, setiap kebiasaan Anda merokok, kumpulkan ganti dengan uang kurban. Jadi setahun begitu jadi kurbannya bisa nangis Anda. Ya Allah. Masya Allah. Pak Haji, saya bisa kurban ternyata. Masya Allah. Masih mau merokok kamu? Kalau bisa sih di akhirat, bisa nggak Pak Haji? Bisa aja, ntar asapnya ambil di neraka. Apinya. Ya. Paham ya? Ayo ganti. Nah, kalimat fala yaqrabanna, jangan dekat-dekat musola kami, itu kata ulama Hanafiyah, itu kecamannya tinggi, makanya hukumnya wajib. Ya. Kemudian mazhab Syafi'i berpandangan itu sunnah kifayah. Ada yang mengatakan sunnah ain. Ya, sunnah kifayah itu kalau sebagian sudah mendapati, maka berlaku, kemudian pada yang lainnya cukup. Kalau sunnah ain, setiap orang mengerjakannya. Makanya ini tinggi, bagus nih. Ya, tinggi, bagus nih pandangannya. Artinya apa? Bergantung pada keluangan berkorban. Ini ada persepsi yang agak kurang tepat nih, saya luruskan sini. Kalau Anda punya kemampuan untuk setiap orang berkorban di keluarga, itu boleh, silakan. Sunnah ain pada setiap diri melekat. Misal, di rumah Anda ada 5 orang. Istri, suami, 3 orang anak. Oke? Misalnya mau kurban satu-satu. Setiap satu orang sapi misalnya, ya. Sapi. 5 orang. Boleh. Silahkan. Atau kambing boleh, domba boleh. Satu, silahkan. Boleh. Kalau mampu. Ustadz, saya mampunya cuma 1 kambing. Punya uang cuma 2,5 juta Ustadz. Terus saya kumpulin, dapat 2,5 juta. Saya nggak mampu kalau setiap satu semua. Akhirnya saya gilir aja. Tahun ini suami dulu. Tahun depan baru saya. Tahun depan lagi anak saya. Pertanyaan saya, Bu, apa mungkin tahun depan suami ibu hidup? Apa mungkin anak ibu masih hidup? Maka ganti dengan rumus kedua. Apa rumus keduanya? Korban 1 hewan di atas namakan keseluruhannya. Boleh. Boleh ya. Kan saya yang ustadz situ nanti. Udah jamaah, hafal hadis enggak, Quran enggak hafal. Nawar lagi, boleh. Bukan boleh, tapi memang diajarkan. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi 3. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang suka nggak sanggup nerusin kalau baca hadis ini tuh. Ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak mampu berkorban selama hidupnya. Nabi itu kalau korban, sebagian di atas namakan Nabi, keluarga besarnya, dan beliau atas namakan umatnya yang nggak bisa korban. Ya Allah, umat saya nggak bisa korban. Saya mohon terima korban saya ini atas nama umat saya yang nggak bisa korban selama hidupnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat peduli dengan kita. Kalau perlu beban kita ditanggung oleh beliau. Sangat cinta, lemah lembut pada orang-orang beriman. Ini kita tuh dipikirin gitu, belum korbannya udah kepikiran oleh Nabi. Nabi tuh ngebayangin gak semua umat saya mungkin gak bisa korban.
Ya Allah, kalau mereka nggak mampu terima korban atas nama umat saya, nggak bisa korban. Hadisnya sahih. Di buku saya ada saya cantumkan sampai riwayatnya. Maka kalimat min Muhammad ini menunjukkan sifat aini. Untuk pribadi boleh. Satu sendiri boleh. Ali Muhammad untuk keluarga. Ini kalau mau korban atas nama keluarga boleh. Ali Muhammad, keluarga besar Muhammad, saat beliau berkorban, ada yang sebagian sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Masuk keluarga Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk keluarganya. Semua keluarga Nabi itu didoakan oleh kita. Istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, kerabat, semua masuk di situ. Dan ketika beliau mengatakan ali Muhammad, bukan cuma yang hidup, yang wafat sudah ada. Kata para ulama di sini mengatakan boleh berkorban. Ini sepakat ulama nih. Boleh berkorban untuk yang wafat, boleh. Cuman perbedaannya, cuman dua saja. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, boleh diniatkan pada yang telah wafat jika ada wasiat. Kata yang lain jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat. Karena kalau nggak wasiat pun pasti pengen dikorbankan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan silakan berkorban untuk yang telah wafat jika ada wasiat. Di semua ulama sepakat boleh korban itu diatasnamakan bagi yang wafat, boleh. Misal ayah saya telah wafat. Terus saya pengen berkorban untuk ayah saya niatnya. Ya, boleh. Saya carikan sapi atau kambing, niatkan untuk ayah saya. Boleh. Cuma beda pendapat saja. Kata Imam Syafi'i, ada wasiat nggak? Kalau ada wasiat, silahkan. Kalau tak ada, beliau mendiamkan. Jumhur mengatakan, tak perlu ada wasiat pun boleh. Karena lafaz hadisnya tidak menunjukkan ada wasiat. Jelas ya? Baik, yang terakhir, umat Muhammad. Itu kehususan bagi Nabi SAW. Di itu baru satu hadis, turunan hukumnya udah banyak. Fikih itu begitu. Jadi jangan tanya lagi, Ustaz, apakah boleh saya misalnya berkorban untuk orang tua yang telah wafat? Boleh, silakan. Tapi jelaskan di situ tujuannya. Ya, kalau mau lebih cepat lagi, sebutkan keluarga besarnya. Keluarga besar misalnya Bapak Muhammad, maka istrinya masuk, anaknya masuk, cucunya masuk, ada di situ. Ya. Jelas ya? Nah, jadi jangan muskil lagi di sini kalau ada yang memang kadarnya dapat titipan dari Allah misalnya satu kambing, ingin untuk keluarga, niatkan untuk keluarga. Kalau ingin untuk satu personal silahkan, tidak ada masalah. Untuk ayah saja misalnya silahkan. Ibu saja tidak ada masalah. Ya, Allah Ta'ala alam bissawab. Jelas? Nah, ini untuk hewan. Nah, yang dikorbankan ini ada hukum. Awas, ada 3-4 cacat yang tidak boleh hewan itu kemudian dipilih jika ada cacat dimaksud. Ada yang ditolerir, ada yang tidak boleh sama sekali. Baik, apa diantaranya? Satu, hati-hati. Jika hewan kurban yang dimaksudkan a'war, buta permanen, itu nggak boleh. Saya teruskan sebentar, saya tunjukkan nanti beberapa bagiannya. Ya, saya tutup saja. Ya, nanti di buku saya bisa dibaca. Satu a'war, buta permanen. Hati-hati. Oh, Pak, ini yang ini aja, Pak. Oh, ini bagus, Pak, besar begini, murah lagi harganya. Berapa ini? 150.000. Oh, kok bisa? Buta, Pak, dari gua hantu saya bawa. Nggak boleh. Awas ya. Yang kedua, hati-hati, kakinya pincang permanen. Ya, cacat di kaki, pincang kelihatan nampaknya, pincang permanen. Ya, jelas? Satu apa? Buta permanen, kelihatan. Ustaz, bagaimana mengidentifikasi kambing buta? Ya, gampang lah, udah kelihatan aja. Udah kelihatan, udah pasti kelihatan, tahu di mana letak makanan dan sebagainya. Tadi pincang permanen, jadi kelihatan jeleknya, cacatnya. Antum aja ketemu manusia, waktu ngelamar istri kan cari yang paling bagus. Ya, masa mendekat kepada sang pencipta istri bawa yang pincang, bawa yang cacat. Anda bawa mahar dengan bejana yang kotor, kan perasaan istri juga nggak enak menerimanya. Baru lamaran, Pak mertua nggak akan lihat. Tapi ketika Anda bawa yang bagus dengan proposal yang indah, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir li dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Duhai calon bapak mertua, aku tahu diriku ini tidak sekualitas penghuni surga Firdaus di rumahmu. Tapi aku nggak kuat berpisah dengan putihmu seperti berada di neraka jahanam. Ya, maka tolong terima kekuranganku ini. Aku tahu engkau paling baik dalam menerima kekuranganku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Dalam bahasa balaghah itu catat dulu. Terus maharnya bagus, diterimanya enak. Ini udah ungkapan kata-kata nggak jelas, maharnya kotor. Siapa yang mau nerima? Anda menghadap Tuhan dengan bahasa yang sama. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku memang bukan penghuni surga Firdaus. Wala aku 'alan naril jahim, tapi aku nggak kuat kalau masuk ke neraka jahanam.
Fahab li taubatan waghfir dzunubi. Ampuni aku ya Allah, terima taubatku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Engkau pasti mengampuni seberat-beratnya dosa. Aku berkorban ya Allah sebagai tanda cintaku kepadamu dan taatku padamu. Kurban dengan domba yang besar, dengan harta yang paling halal, diterima. Dosa banyak. Ya hari maksiat. Ya ke warung darmaji. Ya dar 5 ngaku hiji. Harta korupsi, bawa kurban sapi pincang. Ya bagaimana Allah bisa menerima? Sudah ada yang begitu. 2 anak Adam, 1 korban. Yang satu diterima, satu tidak. Kenapa yang satu tidak diterima? Bawa sesuatu yang busuk. Dia ahli perkebunan, dikumpulkan hasil kebunnya. Tapi dipersembahkan kepada Allah yang kotor-kotor. Kalau ditanya pinter jawab. Jawab. Tuhan kan gak butuh ini katanya. Kasih yang kotor aja udah. Yang baik kita makan. Kan gak butuh, Tuhan kan gak makan itu. Kalau ditanya jawabannya pinter. Tapi salah esensi. Ya Tuhan gak akan makan, Tuhan yang ciptakan gak pengen dimakan sama Tuhan. Tapi yang dilihat adalah kesungguhan kita dalam berkorban. 2, pincang. Yang ketiga, maaf ya, yang tidak berisi, yang kurus gitu. Kelihatan kok. Kelihatan. Ini kambing mahal Pak, walaupun gak ada dagingnya kurus kelihatannya. Wah ini 5 juta, kok bisa begini? Juara maraton Pak kemarin. Gak ada alasan. Terus selesai. Paham ya? Paham? Nah, yang jelas, yang keempat, ini memang masih agak sedikit bisa ditolerir, tapi sebagian ulama juga itu tidak menganggap itu baik, memasukkan ke dalam makruh. Yang keempat itu yang cacat dari sebagian kulit atau tanduknya. Nah, kulit atau tanduknya. Ini sedikit kemudian kelihatannya sedikit ya, tapi ini makruh kalau ada seperti itu. Makruh ya, atau kulit misalnya lecet, kelihatan, luka ya. Luka yang bisa ditolerir, kalau yang nggak bisa tetap haram juga hukumnya. Ya, makanya itu haram. Menjadikan perlombaan adu domba atau adu kambing sebelum disembelih. Haram tuh, nggak boleh. Dosanya besar tuh. Oh udah, besok disembelih kok nikmati aja dulu. Aduin kan, nggak boleh. Adu domba, nggak boleh. Ya, adu kambing, nggak boleh. Pisahkan. Karena itu di tempat nih sekarang saya lihat di beberapa tempat ada ikat-ikat tuh. Hati-hati tuh diikat-ikat itu, hati-hati. Nggak sadar tuh ya, tiba-tiba saling seruduk apa, jangan sampai begitu mau disembelih lecet. Ya, luka dan sebagainya. Itu lo nggak suka, makanya jaga betul. Rawat hewannya, rawat seperti Anda merawat berlian, mahar, sampai di hari haknya, sampai mengucapkan akad, dia rawat betul, kasih makan yang betul. Ya, kasih makan, kasih rumput, kan? Dan seterusnya. Rawat baik-baik. Ya, jelas ya? Baik. Harus bisa dibedakan tuh. Ya, kalau orang ahli kambing itu, dia paham. Paham ahli kambing itu. Jadi kalau kenapa semua nabi itu rata-rata menggembala kambing? Karena kalau sudah bisa menggembala kambing, dia akan mengerti bahasa-bahasa rakyatnya. Ya, penggembala kambing itu kalau sudah dahsyat, dia paham. Ketika mengemek, lapar. Pengen kawin. Ya. Itu ada beda-beda itu. Dan ngerti. Ada saingan, bisain. Kambing baru, kambing lama beda. Jadi kalau sudah bisa merawat itu dengan baik, kembali ke umatnya gampang. Jadi pemimpin tahu, lapar. Kasih bantuan. Proposal rumah sakit. Kasih bantuan. Tahu semua. Bukan kalimat mengembiknya, bukan. Bisa merasakan. Makanya semua nabi dilatih menggembala kambing. Salah satunya adalah bisa tahu karakteristik umat. Umat bisa begini, pengen begini, tahu ini, tahu itu indah. Itu hikmah dalam lah. Kalau kita bahas terlampau jauh nantinya. Ya, saya kembalikan ke sini ke hukum terakhir. Saya tutup di sini. Ya, saya bacakan hadis Muslim. Halaman 152 sampai 153, paling kanan sebelah atas. Kitabnya jilid ke-7. Ya. Bismillah, perhatikan, bagi yang sudah siap hewannya akan berkorban, kalau belum tahu hukum sampai hari ini, maka besok hukumnya dipraktikkan. Apa hukumnya? Kitabul Adhahi, kitab tentang penyembelihan hewan. Saya bacakan satu hadis saja. حدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة. Hadisnya dari, awas hati-hati dari Sa'id ibn al-Musayyib dari Ummu Salamah. Ya, awas Ummu Salamah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan, perhatikan kalimatnya, idza dakhalatil ashru, di riwayat lain idza ahalla hilal dzulhijjah, kalau sudah masuk awal 10 Dzulhijjah.
Idza dakhalatil asyru. Riwayat diterima dari Abu Usama, haddatsana Muhammad bin Amr, diterima dari Muhammad bin Amr, haddatsana Amr bin Muslim, diterima dari Amr bin Muslim bin Ammar Al-Laitsi, dari Ammar Al-Laitsi, qala, dia Ammar Al-Laitsi menyampaikan, lihat, Ammar Al-Laitsi menyampaikan, ada kisah. Apa kisahnya? Kunna fil hammami kubailil adha. Kami itu sedang di kamar mandi, toilet umum, dekat-dekat Idul Adha. Toilet umum. Ya. Kalau dulu kan, jangankan zaman Nabi lah, saya aja yang pernah kecil, ya. Zaman-zaman saya sekarang masih 35 tahun usia. Zaman-zaman usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, di daerah kami di kampung itu, kan ada toilet umum. Kamar mandi bersama kan, dari pancoran tuh. Ya, saya masih mengalami masa-masa itu. Dulu begitu. Ya, ada pancoran, ada apa, mandi di situ tuh. Ya, mandi. Ada yang tertutup kan, terjaga aurat ya. Ada yang bareng-bareng. Bareng-bareng tuh, ini terjadian zaman Nabi itu ada.
Setelah itu lewat Nabi meninggal, wafat terus ya. Kemudian ada satu kisah. Ya kata tadi Amr Al-Laythi, kami pernah dengan teman-teman itu ya. Kemudian ada sebelum Idul Adha kami bersama-sama di kamar mandi, toilet umum. Fattala fihi nasun. Faqala ba'du ahli al-hammam, fattala fihi nasun. Maka sebagian sedang rapi-rapi. Yang rapi-rapi itu ada yang cukur-cukur, cukur bulu ketiak, cukur yang lain, kan? Terus rapi-rapi, bersih-bersih, cukur-cukur, bersih-bersih. Nah, yang jadi persoalan adalah orang yang paham hadis tadi, yang pernah mendengar dari Sa'id bin Musayyab, berkata mengingatkan pada yang kawan tadi. Awas, apa kalimatnya? Faqala ba'du ahlil hammam. Maka sebagian orang yang di toilet umum itu melihat peristiwa tadi, dia melihat, langsung mengingatkan. Lihat kalimatnya. Inna Sa'id bin Musayyab yaqra'u hadza. Hei, Sa'id bin Musayyab yang paling dekat masanya ke Nabi, yang tahu hadis-hadis Nabi, itu tidak menyukai perbuatan ini. Dimaksudnya makruh, jangan dicukur. Haram sih enggak, kalau mau nyukur boleh, enggak apa-apa, silahkan. Cuman yang bagus jangan dulu dicukur karena ada hikmah besar di situ. Yaqra'u hadza. Jadi kejadiannya bukan nyukurin hewan, tapi sedang mencukur rambut yang melekat di tubuh manusia. Hei, kata orang yang tahu, Sa'id bin Musayyab meriwayatkan hadis, dia enggak suka perbuatan itu. Maka dia penasaran, didatangilah kemudian Sa'id bin Musayyab. Yuk kita lihat terusannya. Au yanha anhu, atau beliau melarang ya perilaku demikian. Falaqitu Sa'id bin Musayyab, maka saya penasaran, saya datangi Sa'id bin Musayyab. Fadzakartu dzalika lahu, maka saya tanyakan peristiwa itu kepada beliau. Apa benar kalau saya sedang cukur-cukur, bersih-bersih menjelang Idul Adha ini, itu tidak dibenarkan atau makruh hukumnya? Maka kemudian faqala yabna akhi, maka dijawab kemudian oleh Sa'id bin Musayyab, yabna akhi, hei anak saudaraku. Ini bahasa sopan nih. Ya kalau misalnya ada orang Arab, yabna akhi, itu bahasa sopan untuk mendekatkan Anda dengan saya. Demi kekerabatan kita, kamu itu anak saudara saya. Saking kamu itu anak saudara saya senang dengan saudara kamu, saya pun senang dengan kamu. Jangan sampai pahala ke saudara kamu dapatkan, kamu nggak dapat. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau Anda senang dengan saudara Anda, maka sayangi juga anaknya. Jelas ya? Anda senang dengan kakak Anda, sayangi anaknya. Bukan istrinya. Ya. Bukan pasangannya. Bukan yang bukan mahram Anda. Sayangi kemudian siapa? Anaknya sayangi. Jaga hubungan kerabatan dengan baik. Anda senang dengan kawan Anda, pelihara hubungan silaturahim. Sayangi keluarganya, bagi dengan dia. Ada apa-apa, bagi, kirim kue, macam-macam. Ya ibna akhi, hadza haditsun qad nusiya wa turika. Ada hadis dari Nabi tentang perkara ini, tapi banyak orang lupa sekarang. Sehingga karena lupa itu, ditinggalkanlah kemudian hukumnya. Itu kan masalah begitu, kalau orang sudah lupa, suka nggak ingat. Makanya ketika dia tidak ingat dengan hukum, hukum tidak dipraktekkan. Maka dibacakanlah hadis haddatsatni Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih hadisnya telah menyampaikan kepadaku langsung istrinya Nabi. Jadi beliau mengutip hadis dari Ummu Salamah tadi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibacakanlah hadis yang tadi. Ini asal mulanya. Di hadis dari Sa'id bin Musayyab ini menceritakan dari nasnya peristiwa tentang potong kuku dan rambut yang melekat pada diri tubuh manusia, bukan tentang hewan. Makanya secara dalil itu lebih kuat menafsirkan kepada manusianya, bukan hewannya. Yang kedua, kata ganti domir dalam hadis tadi mengacu ke manusia karena nggak pernah disebut hewan. Kalimat nabinya apa? Idza dakhalatil ashru, jika telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan di antara kalian, arada ahadukum, disebutkan kalimatnya ahadukum, subjeknya nih, ahadukum. Wa arada ahadukum, arada fi'il, ya arada fi'lun madhi, ya awas hati-hati, fi'lun madhi, fi'il ya madhi. Kemudian nasab, ya, alamat nasabnya fathah fi akhirih, sudah fathatun zahiratun fi akhirih. Ahadun fa'ilun, fa'il dari arada, marfu'un wa alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih, ya, wa tanwinu mahdhufun li'annahu apa mudhafun. Kemudian qum dhamirun mukhatabun lil jama', ya, fi alamat jarri mudhafun ilaihi. Ini fa'ilnya, paham tidak? Ya. Ini subjeknya. Wa arada ahadukum, saya bacakan i'rabnya dulu supaya paham hukum dari bahasa. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan di antara kalian ada yang pengen nyembelih. Hewannya enggak disebut. Yang disebutkan di antara kalian ada yang ingin nyembelih, sampai situ. Fala yamassa min, awas hati-hati,
sya'rihi wa adfari syaiha. Maka jangan coba-coba menyentuh dari rambutnya. Nya itu kembali ke siapa? Kalau Anda belajar bahasa Arab, Anda akan belajar domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Hum, huwa, huma, hum, huwa. Kembali hu ke kalimat sebelumnya. Fala yamassa min sya'rihi. Sya'rihi di hadis lain basyarihi. Hi larinya kemana? Hi itu dhamir ghaib lil dhamir ghaib. Ghaib siapa? Lil ghaib. Ya, al-munfarid, hi untuk menunjuk pada seorang, ahadun satu orang, hi fala yamassa min basyarihi atau sya'rihi. Maka orang ini yang mau kurban jangan sekali-kali motong rambutnya, nya kembali ke sini. Bukan ke hewan. Karena hewannya enggak pernah disebutkan sebelumnya. Wa azfarihi dan kuku-kukunya, hi larinya ke sini. Domirnya kembali ke sini, bukan ke hewan. Makanya aneh kalau diterjemahkan, jangan pukul kuku hewannya. Kapan hewan disebutkan di sini? Nabi cuma sebutkan kalau ada yang pengen nyembelih, hewannya nggak disebutkan. Pekerjaannya yang disebutkan. Kalau kembali ke pekerjaan nggak mungkin, kembalinya pasti ke kalimat sebelumnya ke sini. Orang yang paham ilmu sharaf pasti mengerti domirnya akan balik ke sini. Yang ketiga dari segi logika, apa pekerjaannya motongin kukunya sapi? Supaya sapinya lembut, tak puk, mental. Terus maaf ya, hewan itu nggak punya rambut, hewan itu punya bulu, bulu ayam, bulu angsa, bulu sapi, bulu unta, kan? Manusia rambut, bahasa di sini di hadisnya basyar au sya'ar, itu menunjuk kepada rambut bukan bulu. Jelas ya? Baik. Paham sampai sini? Tapi tetap itu pun tidak harus menjadikan kita mencela tafsiran orang lain. Kita tetap hormati, cuma memilih pendapat yang terkuat. Tapi bukan cuma dipilih, diamalkan hukumnya. Ini kalau yakin dengan hukum ini, kalau sudah kemudian siap berkurban, maka jangan potong dulu ya. Kuku, tahan dulu nih kuku. Tobat dulu, tobat. Besok Jumat, Sabtu, tobat. Nanti begitu disembelih, ya, awas. Hewannya, kalau yang kurbannya jauh, nggak tahu. Lewat siapa? Ya, lewat misalnya yayasan tertentu atau pihak tertentu tanya. Saya kurbannya kemana? Atau ada yang lebih jauh ke Palestina misalnya, tanyakan aja kapan kurbannya. Oh ibu kurbannya hari Ahad karena beda waktu, mungkin sekitar jam 11 di sini. Sekitar jam 11. Oke, jam 11 walaupun nggak dapat kabar dari sana, menghadap ke kiblat. Doa. Apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal atau ana awwalul muslimin. Maka doa ini kalau sudah diucapkan, itu komitmen kita. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya saat ini. Kalau aku selama ini sholat, aku ibadah sampai kurban sekarang, aku lakukan untukmu. Ya Allah, kalau dengan kurban ini aku masih punya kesempatan hidup, maka mohon ya Allah, berikan kesempatan untuk berubah lebih baik dari sebelumnya. Kalaupun setelah kurban ini aku wafat, mohon wafatkan dalam keadaan terbaik ya Allah. Aku ikhlas. Tapi kalau masih punya kesempatan hidup, aku berjanji, setelah hari ini, aku akan menjadi muslim yang lebih baik lagi. Wa ana minal muslimin. Aku akan semakin patuh setelah hari ini. Itu esensinya. Nanti kita akan bertemu insya Allah kalau kita masih hidup. Setelah kita berkurban, bertakbirlah dengan bahagia. Malam Ahad, ayo takbir. Senang ayo, gak apa-apa keliling, sampaikan syiar, sebagainya. Tapi ingat, tobat dulu. Supaya takbir itu punya makna. Takbir itu punya rasa. Takbir di rumah dengan istri, dengan anak-anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita merasa sudah lapang hati kita. Itu enak gitu. Enak. Coba nanti rasakan. Saya pengen begini, saya pengen yang ngaji itu ngerti. Bukan cuma tiap hari dikerjakan, tiap tahun jadi formalitas. Tapi nggak paham isinya. Ayo kita berubah, ngerti. Supaya kita bisa menikmati itu. Ya. Itu barangkali yang kita bahas. Saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menguatkan pengumuman. Pertama, bagi yang mampu kurban. Ya bismillah. Karena harta kita akan disab. Ada yang abadi yang akan bersaksi di hadapan Allah. Satu itu. Yang kedua, silahkan pilih skala prioritas. Anda tinggal di mana, kurban di situ. Kalau memang sudah penuh tercukupi, silahkan keluar. Ya, misalnya di kampung halaman atau sekitaran atau keluar lagi, silahkan saja.
Mau dialihkan juga silahkan ya teman-teman untuk berkurban, tidak ada masalah, silahkan sampaikan kalau memang dipercaya dan bisa disalurkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah karena ini nanti akan Idul Adha 10 Dzulhijjah dan biasanya kita menyembeli di sekitaran kita di sini untuk dibagikan kembali dan ini sudah ada bagian-bagian untuk menerima itu, maka wilayah ini akan terdampak untuk beramal saleh. Silahkan bersama-sama kita beramal saleh ya, bagi yang sekitaran di komplek kita ini, ayo kita semangat ya. Nanti ada hewan-hewan masuk kita rawat. Kapan lagi kita merawat hewan untuk ibadah? Setahun sekali hewan masuk komplek untuk kita rawat. Jadi jangan marah ya kalau nanti ada kambing lewat misalnya kan ya, kemudian mengembik malam-malam ditemenin suara kambing deh. Ya, warga-warga komplek kita itu, dan ada yang dipilih oleh Allah memang ada di situ pahalanya. Kenapa enggak di pekarangan rumah orang lain? Kenapa di tempat tanah Anda? Mungkin Allah ingin pahala bagi Anda. Enggak usah marah. Kalau pahamnya ke situ kita enak. Ya, daripada di situ bersaksi di akhirat nanti kehilangan bagian dari pahalanya. Ya, jadi dan teman-teman juga, ayo kita bantu untuk bisa memberikan nilai-nilai kebaikan. Ya, di antaranya apa? Nanti kita akan bersih-bersih itu. Setelah itu, biasanya kita kasih obat dulu, bersihkan dulu supaya nanti tidak berdampak kepada lingkungan sekitaran. Nah, ini butuh waktu. Karena itu hari tasyriknya 3 hari, ya Senin, Selasa, Rabu, kita bersihkan dulu. Mungkin sepekan 2 pekan. Nah, ini kan akan disembelih di depan dekat plaza ini. Hewannya di sebelah sana, ya. Dicincang di samping situ, ya. Baik, jadi karena itu berdampak kita bersihkan dulu, otomatis pekan depan kita akan libur terlebih dahulu. Supaya nanti suasananya bersih dulu, ya, rapi semuanya, bersih dulu supaya Anda bisa menikmati dulu anugerah Allah dari ampunan dosa, dari makan makanan kurban dan sebagainya, nikmati dulu, ya. Insya Allah. Kalau mau datang silahkan, cuman saya nggak ada, ya. Ya, kalau mau makan sama-sama kurban atau nanti kita umumkan lah, kita atur lagi ya. Kalau nanti ada hal-hal yang lain yang bisa duduk, yang bukan taklim atau yang lain silahkan masing-masing. Tapi untuk taklim pekan depan kita libur terlebih dahulu. Satu itu. Yang kedua, insya Allah di komplek kita demi ketentraman, kenyamanan seluruhnya itu insya Allah kita akan kembangkan dari mulai pintu depan itu nanti ada palang pintu otomatis, ya, untuk masuk itu. Khusus nanti untuk mobil untuk supaya rapi, baik, termasuk juga nanti warga komplek itu masing-masing ada stiker. Kalau warga komplek nanti dia ada kartu, ya. Kartunya itu nanti untuk dipakai untuk buka untuk tutup dia keluar masuk. Kalau untuk teman-teman yang ikut taklim, nanti ke masjid ya dapatkan stikernya. Stiker paling-paling nanti infak untuk stiker itu. Nanti teman-teman pakaikan di situ di mobilnya. Itu nanti begitu ada stiker nanti otomatis pintunya akan terbuka. Satpam yang bukain. Ya, jadi begitu lihat. Baik. Stiker ajaib itu. Itu dia bolak-balik itu biasa sajalah ya, biasa. Itu untuk penertiban ya, jadi diinfokan nanti ke masjid dan masjid nggak akan ambil apa-apa karena masjid rumah Allah. Jadi hasil stiker itu nanti dibalikan lagi ke RW, masjid nyalakan ke RW nanti bikin cetak lagi, seperti itulah kemudian ya, supaya nanti kita bersinergi dengan lingkungan masyarakat kita. Yang ketiga, malam ini kami akan mewisuda trainers penghafal Quran yang sudah dengan kami. Ini masuk, ini yang pengen jadi trainers ada 200 lebih, ada 202. Yang diterima cuma 29. Ya, di antara 29 itu 4 kita wisuda sekarang. Ada 4 orang, semoga nanti Allah berikan kemuliaan pada Qurannya, bisa dipraktikkan. Bagi yang teman-teman ikut karantina nanti, disiapkan. Nanti kalau ada pembukaan lagi silakan. Nanti setelah Idul Adha, tadinya mau awal bulan ini, cuma kita lagi maintenance. Setelah Idul Adha nanti, termasuk ada penerimaan untuk jadi program PKU, Pendidikan Kadar Ulama. Nanti akan ada insya Allah. Kita buka sekaligus trainers nanti ya, untuk yang baru dengan kualifikasi tertentu. Kita akan lebih ketat nanti. Karantina akan berlanjut lagi. Sekarang alhamdulillah sudah hari ke-7, sudah ada yang 10 juz, 11 juz, 12 juz, saya lihat ada yang 8, ada yang di bawah itu nanti untuk penyesuaian. Ya, malam ini nanti saya akan wisuda dulu, teman-teman bisa saksikan. Ya, nanti ini ada 4 orang, ada yang jauh-jauh juga. Ada yang dari Wajo Sulawesi, Anda bayangkan dari Sulawesi ke sini mau jadi penghafal Quran. Masa Anda yang di Bekasi di sini atau yang dekat Jakarta dan sebagainya tidak tergerak untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita wisuda sebentar lagi dengan menyematkan tanda tertentu. Kemudian ini baru lulus untuk trainers, harus ada pemantapan lagi. Ya, pemantapan untuk bisa mengajarkan kembali. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, sebelum itu kami lanjutkan untuk trainers tadi, insya Allah mohon doanya, nanti kita akan sounding ke teman-teman semuanya. Kita ini sekarang sedang menghadirkan suasana-suasana baru, perbaikan-perbaikan. Saya sedang menyiapkan jenjang tahapan nanti untuk ke pesantren, untuk laboratorium Al-Quran. Nanti kalau sudah ada, kita akan infokan sehingga nanti semua level pendidikan dan pembinaannya itu insya Allah setiap stepnya ada dan bisa kita nikmati dengan baik insya Allah. Ya, baik. Terakhir untuk teman-teman semua, saya undang trainers yang 4 orang. Ya, silahkan boleh maju ke depan. Yang akhwat tidak usah maju karena akhwat ada di bawah. Ya.
1, 2, 3, satu lagi akhwat. Akhwat di situ saja ya, tidak usah ke sini. Suasananya tidak memungkinkan. Selain ada Abdul juga sulitnya jalan masuknya ke sini. Ini ada yang masih 13 tahun usianya ya. Alhamdulillah. Ini yang sudah dengan kami di training yang selama Ramadan kemarin, bimbing teman-teman juga, dan sekarang insya Allah mereka selesai. Sebagian mereka akan kembali ke tempat masing-masing, nanti akan jadi perwakilan kami di daerahnya. Jadi kalau Wajo, jadi di Wajo. Nanti kalau ada yang ngafalin Quran dari Wajo, nggak harus ke Bekasi, ternyata saya sudah ada di sana. Ada sebagian teman-teman, nanti Lampung juga ada, sudah. Jadi kalau anda dari daerah, saya Kalimantan, kan? Ya, ada yang dari Samarinda, Balikpapan, belum keluar gitu kan. Dan ada yang sampai ke Jayapura, sampai ke Papua dan sebagainya. Silakan belajar ke sini, nanti balik ke sana jadi trainers kita di sana. Yang mau ngapalin Quran, nanti bisa dari sana kita bimbing. Ya mushaf misalnya kita drop dan sebagainya supaya nanti bisa lebih cepat sampai. Ini ada 3 orang. Karena waktu kita terbatas, saya mungkin tidak akan cek mereka. Saya percaya, tapi nanti setiap bulan teman-teman juga akan berhadapan dengan saya. Terus akan dicek sampai dengan maksimal. Berita baiknya, setelah musim haji, insya Allah kita akan bekerja sama langsung dengan Al-Azhar Syarif, termasuk dari Sudan. Nanti akan ada kelas khusus. Jadi teman-teman kalau mau tahsin, mau ngambil sanad sampai 10 riwayat, insya Allah akan ada. Ya, sanadnya ada, untuk taisirnya ada, untuk programnya ada. Pokoknya saya pengen ada ahli Quran lah insya Allah. Ahli Quran, setiap tahun kita target 100.000, 100.000, 100.000. Ya, ditargetkan sampai ke depan, mudah-mudahan kalau di Indonesia sudah banyak ahli Qurannya, insya Allah lingkungan baik, bangsa jadi baik, dan kita akan lebih berkualitas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk saudara Ihsan, asal dari Wajo, usia berapa tahun? 16 tahun ya. 15 tahun, baik. Tadi 13 tambah 2. Begitu selesai Quran jadi 15 tahun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua namanya siapa? Epri dari mana? Dari Palembang. Masya Allah, ini Epri dari Palembang. Palembangnya di mana? Kertapati. Usia berapa tahun? 20 tahun. Ini Masya Allah, mudah-mudahan. Ini 15 tahun, Wajo, 1. Epri dari Palembang ya. Teman-teman, Wong Kito dari Palembang. Insya Allah nanti ada perwakilan kita juga di sana. Nanti ada anak juga yang sedang saya matangkan. Masih kecil, 7 tahun. Saya nggak akan munculkan ke publik dulu deh. Supaya dijaga dulu. Karena sekarang kebiasaan kalau sudah ada anak berprestasi, muncul-muncul jadi lupa gitu. Sedang saya kuatkan. Tuh anak tuh insya Allah. Ya sudah hafal Quran, 30 juz dengan posisinya, dengan halamannya, dengan nomornya, dengan topiknya. Nanti mau dimatangkan dulu, kalau sudah matang lebih baik, nanti baru diberikan waktu untuk bisa berbagi dengan masyarakat sekitarannya. Bismillah. Selamat ya. Jaga ya. Muroja. Ya. Insyaallah khair. Antum? Muhammad Ishaq. Dari mana? Dari Jakarta. Jakarta insyaallah mudah-mudahan berkah. Trainers kita juga sudah ada dari Jakarta ya. Mudah-mudahan dengan itu semua ada keberkahan insyaallah subhanahu wa taala. Bismillah. Muhammad Ishaq. Insyaallah ya, khair insyaallah. Baik, yang akhwatnya di bawah nanti mungkin dititipkan oleh trainers kita. Ini mohon izin ya teman-teman. Ini antum belum dapat sertifikat mengajar, baru sertifikat lulus training. Kuatkan lagi, dan antum tiap bulan akan ketemu saya untuk setoran. Nanti saya matangkan lagi. Nanti kita akan wisuda akbar setiap akhir tahun. Pastikan Anda termasuk di bagiannya. Nanti ya, insyaallah. Nanti setelah Idul Adha, kami akan ada. Jangan khawatir yang belum ada jadwal karantina. Nanti ada karantina akbar. Anda akan diundang banyak. Saya kasih kemudian langsung tipsnya untuk menghafal cepat. Walaupun bisa berlangsung di rumah nanti. Dengan sistem yang sama. Jadi begitu nanti masuk karantina, Anda sudah dapat modal 10 juz, 20 juz, 15 juz dan seterusnya. Ya. Nanti insya Allah tunggu saja waktunya. Akhir tahun ini kita wisuda bareng-bareng semua. Jadi saya undang imam-imam dari Mekah, dari Madinah, imam-imam yang dari Mesir, kita kumpul semua. Kita mau tunjukin sama dunia bahwa di Indonesia akan lahir dan telah lahir ahli Quran baru insya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah. Silakan kembali tempat masing-masing. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Semoga Allah muliakan orang tua antum semua. Terakhir, setiap kita akan berevaluasi diri, berintrospeksi, mendekat kepada Allah di hari-hari baik ini. Maka saya ingin jadi orang pertama yang melakukan itu sebagai pengamalan dari apa yang saya sampaikan.
Maka saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, yang pertama, di malam ini saya katakan semua hal-hal yang terkait dengan saya pribadi, kalau ada hal-hal yang keliru atau apapun, ya pertama, saya dengan sangat kerendahan hati menyampaikan saya memohon maaf kepada seluruhnya yang tampak di hadapan saya sekarang ataupun yang tidak tampak, dan Anda boleh sampaikan kepada saya sekiranya ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Ya, kalau Anda sampaikan pada orang, itu tidak akan sampai pada saya. Hanya melahirkan kalau bukan fitnah, itu jadi gibah nantinya. Dan dua-duanya dosa. Lebih baik Anda sampaikan kepada saya. Kalau ada salah paham, bisa diluruskan. Kalau saya salah, dan bukan aib bagi saya untuk meminta maaf, ataupun mungkin mencium tangan pada yang layak untuk saya cium tangannya. Jadi saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf dari hati yang paling dalam. Kalau ada janji yang belum ditepati, tolong disampaikan supaya saya bisa tepati. Seingat saya nanti ada beberapa yang hari ini belum saya dapatkan respon cepatnya. Pertama, tolong disampaikan teman-teman pada teman-teman atlet. Ya, saya pernah menyampaikan kepada mereka yang dulu pernah dapat Asian Games emas untuk mendapatkan umrah. Itu saya tunggu-tunggu selang setahun, nggak pernah ada berita. Saya dapat datanya, tapi begitu ditanya kapan mau umrahnya, nggak pernah ada kejelasan. Akhirnya kemarin saya munculkan dari staf saya, jadi teman-teman atlet, saya sudah tugaskan dari kantor. Nanti ada 3 orang, ingat ini, ada Ustadz Hanif, ya Ustadz Cendekia, nanti ada Mbak Arfi, ya, yang perempuan ke yang perempuan, laki-laki didata. Saya sudah tentukan nanti ada waktunya. Nanti saya beri waktu, kalau nggak ada berita lagi setelah itu saya anggap mengundurkan diri. Ya, karena jadi beban buat kitanya nanti. Ya, kita sudah telusuri setahun kita tunggu-tunggu. Ya, dan ini memberikan kesan kepada yang lain nanti untuk mencari-cari celah yang tidak bagus. Ya, saya kalau sudah berjanji saya akan kejar untuk menepati. Pantang saya kemudian mundur dari janji. Ya, saya akan kejar. Nah, jadi tolong sampaikan pada teman-teman atlet yang kenal, segera konfirmasi ya kepada kami supaya kita bisa atur jadwal kapan keberangkatan yang sudah kita tetapkan. Itu satu. Yang kedua, ada pemanjat bendera dulu, yang kecil. Anak kecil pernah naik itu, siapa? Joni apa siapa namanya? Gitu ya. Dia pernah naik itu dan pernah saya janjikan. Ya, untuk biaya dia sebesar 25 juta rupiah. Tolong yang kenal, yang tahu, yang punya akses, tolong kabari. Saya nggak punya akses kepada beliau. Ya, tolong sampaikan, dan saya ingin menyampaikan itu. Walaupun beliau bukan muslim, tidak ada masalah. Ya, bagi saya mencintai, karena dia cinta dengan bangsanya, saya cinta dia, saya cinta dengan negeri ini. Saya cinta bangsa saya. Jadi begitu ada yang mencintai bangsa saya, ya saya mencintai dia. Ya, nggak ada sekat dalam berbangsa untuk sekat keagamaan. Kita bangun bangsa ini dengan sama-sama. Kalau mau beriman, kita doakan, alhamdulillah. Ya, jadi saya ingin berikan itu secepat apa yang bisa saya berikan. Itu 2 saja. Ya. Yang terakhir, kalau ada yang berutang kepada saya, maka malam ini saya bebaskan. Saya nggak peduli berapa nilainya. Ya, siapapun dia, mau teman dekat saya, mau teman jauh saya, semua utangnya saya bebaskan malam ini. Ya, mau ada yang sekian pun saya akan sebutkan. Jadi teman-teman saya yang ada di lingkungan masjid, yang dimanapun, yang di komplek, yang pernah punya tunggakan-tunggakan apapun terkait materi, saya bebaskan malam ini. Utang antum saya anggap lunas. Saya merasa nggak punya utang antum pada saya. Baik ya. Dan kalau saya punya utang pada antum, tolong sampaikan supaya saya bisa lunasi. Yang terakhir, apa-apa antum yang salah kepada saya maafkan. Insya Allah sudah saya maafkan. Sepanjang bukan dosa terkait hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu antum perbaiki. Ya, apa diantara terkait dengan Allah, ya antum yang mengganggu dakwah, antum membenturkan sesama ustadz, itu nggak boleh. Itu dosa hukumnya. Kalau hubungan dengan saya udah nggak peduli. Antum mau bicarakan saya di belakang, mau antum menjelek-jelekan, mau bikin fitnah, ke saya nggak akan mempan. Antum cuma capek sendiri. Saya kasihan nanti sama antum ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, yang punya hal terkait dengan saya, insya Allah saya maafkan. Tapi kalau anda bicara di belakang saya pada hal yang buruk, saya tidak punya kuasa untuk bisa memberikan penilaian pada semua itu. Biarkan kemudian antum berhadapan dengan Allah secara langsung. Karena ingat, kalau anda berhadapan dengan orang biasa, selesai dengan anda. Tapi kalau anda memberikan kesan buruk pada seorang pendakwah, ustadz, ulama, dagingnya beracun, anda akan mencegah orang lain untuk mendapatkan hidayah. Begitu orang lain tidak dapat hidayah, anda yang tanggung dosanya. Itu yang kemudian kita harus koreksi bareng-bareng. Ya, jadi kita semua baik-baik, ayo perbaiki. Kita kan pengen ke surga, jangan cari musuh. Semua perbaiki, semuanya sudah, konstelasi politik sudah selesai, kita carikan hal-hal yang baik. Kalaupun kita ada perbedaan pendapat, pertahankan kebaikan kita. Ya, pertahankan kebaikan kita bangun dengan baik. Kalaupun tak bisa bekerja sama, tidak ada masalah. Yang penting kita kerjakan nilai kebaikan. Ya, kalau kita bisa bekerja sama, kerjasama dalam kebaikan. Sehingga hidup kita nyaman, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Siap insyaallah? Baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah muliakan kita semua. Ya Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma waffiqna bima ta'allamna lin'amal biha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.
mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.